Tegak gerak, tiap-tiap peleton menghitung kekuatannya. Hitung mulai. Mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Jadi saya minta rekan-rekan sekalian, beberapa pengalaman yang ada, rekan-rekan membantu. Wah, kalau saya takutan loh, barang dibantu, jangan. Ya, saya ulangi lagi, jangan. Rumah Mat Djadid akhirnya dibongkar, asal sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Purworejo. Eksekusi rumah Mat Djadid 55 tahun yang berada di Dusun Seneko, Saleman Timur RT 02 RW 02 Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sempat mendapat penolakan dari pihak keluarga Mat Djadid, Emma Nur Asiah, anak yang juga menjadi kuasa insidentil dalam masalah ini. Rabu, tanggal 19 Januari tahun 2022. Penentangan ini awalnya pihak dari Pengadilan Negeri Purworejo mengatakan bahwa yang akan dibongkar hanya yang ditempati Mat Djadid dan keluarga saja, sedangkan bangunan baru milik Supriyanto yang berupa kos-kosan tidak dibongkar. Padahal dalam putusan PN bangunan kos-kosan tersebut termasuk dalam putusan eksekusi yaitu 227 meter persegi. Sutanto, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Purworejo membacakan putusan PN bahwa eksekusi rumah tersebut sesuai dengan putusan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 12 Juni tahun 2020, nomor 1 PEN PDT, X 2020 PN Purworejo 4 PDT, G 2018 PN Power tentang teguran Anmaning. Dan dalam keputusan tersebut menyatakan bangunan yang ada di atas tanah seluas 227 meter persegi harus dikosongkan dan dibongkar. Setelah beradu argumentasi antara Emma Nur Asiah dengan Panitera PN, akhirnya diputuskan pembongkaran bangunan dilakukan seluruhnya yang berada di luas tanah tersebut di atas senilai kurang lebih 500 juta. Sumakmun Ketua LSM Tamperak Purworejo yang juga kuasa keluarga Mat Djadid menyampaikan, masyarakat harus tahu secara gamblang bahwa proses eksekusi harus memberikan waktu untuk berdiskusi dan Sumakmun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dari Pengadilan Negeri Purworejo, kepolisian, TNI dan pihak-pihak yang hadir dan support dari Pemuda Pancasila, BM Ontokusmo Fighter dan Garda NKRI Pengawal Pancasila atau GNPP. Selamat pagi semuanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hadirin sekalian, Bapak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kapolres, pemerintah Kecamatan Sukoharjo, pemerintah Kelurahan Sukoharjo, Bapak Ibu termohon eksekusi yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini sebagai umat atau insan yang beragama patut kalau kita menjaga sesuai kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita masih memberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas kita semua sebagaimana mestinya. Kebetulan aktivitas saya di sini pada pagi hari ini akan melaksanakan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo
yang dilampiri dibarengi juga dengan surat tugas dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo terkait tentang perintah untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek eksekusi di Kelurahan Kutarjo, Kecamatan Kutarjo, Kerinci, Jawa Tengah. Sebelum proses ini berjalan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan yang berlaku, saya datang ke tempat objek eksekusi. Saya akan membacakan dulu penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo. Penetapan nomor 1 PDTG 2020 PNPWR untuk nomor 4 PDTG 2018 PNPWR. Demi keadilan berdasarkan ketentuan yang Maha Esa, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo K1B telah membaca surat permohonan eksekusi bertanggal 31 Maret 2020 yang terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Purworejo K1B pada tanggal 2 Juni 2020 dengan nomor 1 PDTX 2020 PNPWR dalam permohonan eksekusi antara Supriyanto lahir di Purworejo pada tanggal 27 Agustus 68, nomor induk kependudukan 330827086804, alamat di Senopo Salaman Timur, RT 2 RW 2, Kelurahan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pekerjaan wira swasta yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyono Sarjana Hukum, Agus Iman Santoso Sarjana Sofyan Andi Susilo Esa, R. Ferry Nugro Istiara Hayu Esa, semuanya adalah advokat, kuasa hukum pada kantor hukum, advokat dan konsultan hukum Cahyono Esa dan rekan yang beralamat Jalan Pahlawan nomor 6 Purworejo. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Maret 2020 dalam hal ini mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan nomor 833K garis B PDT 2019 junto nomor 325 PDT 2018 PT SMG junto nomor 4 PDTG 2018 PNPWR selanjutnya sebagai pemohon eksekusi lawan Mat Jahid lahir di Magelang pada tanggal 28 Mei 1965, pekerjaan wira swasta, alamat di Senopo Salaman Timur, RT 2 RW 2, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi telah membaca pula penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo masa tujuh tanggal 12 Juni 2020, berita acara Anmaning pada tanggal 22 Juni 2020, berita acara Anmaning tanggal 30 Juni 2020, surat permohonan tindak lanjut proses eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi bertanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 3 Agustus 2021. 5. Penetapan ke 2020 nomor 1 B.A PDTX 2020 PNPWR. 7. Permohonan tindak lanjut proses eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi bertanggal 3 Agustus 2020. 8. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo K1B nomor 4 PDTG 2018 PNPWR tanggal 22 Mei 2018 yang amarnya adalah mengadili dalam konvensi, dalam provisi menolak provisi penggugat, dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat, dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat seluruhnya, dalam rekonvensi mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi tergugat 2 konvensi sebagian, menyatakan bahwa tanah sengketa yaitu tanah bersertifikat hak milik nomor 2659 seluas 227 meter persegi tercatat atas nama penggugat rekonvensi Supriyanto tergugat 2 konvensi yang terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Kutarjo, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas jalan sebelah timur Jalan Ditapa, sebelah barat Jalan Tanah Bambang, sebelah selatan Jalan Desa, sebelah tanah milik Sartono Sleman adalah tanah sah milik penggugat rekonvensi tergugat 2 konvensi. 3. Menyatakan bahwa perbuatan penggugat konvensi tergugat rekonvensi tidak mau mengosongkan tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 4. Menghukum tergugat rekonvensi, penggugat konvensi atau siapa saja yang
mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan upaya paksa melalui aparat kepolisian. 5. Menolak gugatan rekonvensi tersebut konvensi sebelumnya. Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum tergugat rekonvensi penggugat konvensi membayar biaya perkara sejumlah 1.981. 9. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 325 PDT 2018 PT SMG tanggal 4 September 2018 yang amarnya mengadili menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 4 PDTG 2018 PNPBR tanggal 22 Mei 2018 yang dimohon banding dalam konvensi dan dalam rekonvensi. 3. Menghukum pembanding semula penggugat dalam konvensi tergugat rekonvensi dalam untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. 10. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 833K PDT 2019 tanggal 12 April 2019 yang amarnya adalah mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Madjadid tersebut. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Purworejo Pasal 1 nomor 4 PDTG 2018 PLBR tanggal 22 Mei 2018 untuk putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang nomor 325 PDT 2018 PT SMG tanggal 4 September 2018 junto putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 833K PDT 2019 tanggal 10 April 2019 tersebut saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Menimbang bahwa termohon eksekusi pada tanggal 22 Juni 2020 dan tanggal 30 Juni 2020 telah diberikan teguran amaning agar dalam tempo 8 hari termohon eksekusi tergugat konvensi, penggugat konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa, yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam sertifikat milik nomor 02659 tanggal 6 Januari 1996 surat ukur gambar situasi nomor 6709 garis 1996 tanggal 9 Desember 1996 luas ukuran 220 meter dahulu nama Madjadid bin Jafar sekarang atas nama Supriyanto berdasarkan akta jual beli nomor 44 garis miring 2014 tanggal 19 Mei 2014 di hadapan PPATW di Admiko Cahyono SH yang terletak di Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara tanah milik Satono Sulaiman, sebelah timur Jalan Setapak, sebelah selatan Jalan Desa, sebelah barat dahulu tanah milik bank tersebut tanpa syarat dan bila perlu dengan upaya paksa melalui aparat kepolisian. Menimbang bahwa oleh karena hingga saat ini termohon eksekusi masih tetap menguasai bangunan di atas tanah sengketa dan tidak bersedia mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa tersebut secara sukarela kepada pemohon eksekusi, walaupun ia telah diberikan teguran amaning, maka permohonan pemohon eksekusi tersebut cukup beralasan dan berdasar hukum. Dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan, mengingat pasal 195 dan 196 HIA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon eksekusi. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo kelas 1B dan jika ia berhalangan agar menunjuk salah seorang juri kita dengan disertai 2 orang saksi yang sah menurut hukum untuk melaksanakan eksekusi itu membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa kepada pemohon eksekusi yang berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam sertifikat milik nomor 02659 tanggal 6 Januari 1997 surat ukur gambar situasi nomor 6709 garis miring 1996 tanggal 9 Desember 1996 dengan luas lebih kurang 227 meter persegi dahulu atas nama Madjadid bin Jafar sekarang atas nama Supriyanto berdasar akta jual beli nomor 44 garis miring 2014 tanggal 19 Mei 2015 di hadapan PPAT
PT Admin Kota Yono Eda yang terletak di Kelurahan Eda Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dengan batas tanah milik Kartono sebelah timur secara tapak sebelah selatan jalan Desa demikian ditetapkan Purworejo pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2020 oleh kami Purnomo Hadiarto SK Wakil Ketua Negeri Purworejo Pasar Gede Cak tanda tangan Purnomo Hadiarto SK NIP 1950125 untuk salinan aturan yang sama bunyinya dan juga aslinya oleh Panitia Pemilihan Purworejo Pasar Gede Sutanto SK NIP 1993 demikian penetapannya kemudian juga di berdasarkan penetapan ini saya juga dibekali dengan surat tugas nomor 1 pen PDT X 2020 ke NPWR Wakil Ketua Negeri Purworejo Pasar Gede telah membaca surat permohonan eksekusi tanggal 31 Maret 2020 dan terdaftar di Panitia Negeri Purworejo tanggal 2 Juni 2020 dengan nomor 1 PDT X 2020 ke NPWR yang diajukan oleh Supriyanto yang dalam hal ini memberikan proses pada Cahyono SK yang sebagai disebut sebagai permohonan eksekusi dalam permohonan eksekusi antara Supriyanto sebagai permohonan eksekusi dan lawan Mat Jadid sebagai permohonan eksekusi. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo nomor 1 PDT 2020 PWR tanggal 12 Juli 2020 tentang perguruan amaning 2. Berita acara perguruan amaning tanggal 12 Juli 2020 3. Berita acara amaning tanggal 30 Juni 2020 4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo kelas 1B tanggal 16 November 2020 tentang penetapan eksekusi 5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo kelas 1B nomor 1 PDT 2020 PNPWR tanggal 11 Januari 2022 tentang penetapan eksekusi pengusahaan menugaskan 1. Sutanto SHMH NIP 1973 21 1992 03102 Jabatan Panitia Pengadilan Negeri Purworejo 2. Titi Aminah Sarjana Hukum NIP 1 1981 071 6 200 04 2004 Jabatan Panitia Pengadilan Negeri Purworejo. Nama yang ketiga Ahmad Nasruddin Masroto NIP 19690826 1993031003 Jabatan Juruberita. Nama Rini Setiasi Sarjana Hukum NIP 19940893102001 Jabatan Juruberita Pengadilan Negeri Purworejo. 5. Sugismo Esa 1968 0705 1993 03105 Jabatan Juruberita. Kemudian 6. Tejo Priyono NIP 1969511 Jabatan Juruberita. Kemudian untuk melaksanakan eksekusi pengusungan terhadap objek eksekusi berupa tanah bersertifikat milik nomor 2659-22 yang dapat saya sampaikan terkait dengan kegiatan saya di tempat ini, yaitu melaksanakan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo dan sudah menjadi surat penetapan dan surat tugas ini saya berikan kepada termohon eksekusi. Mohon diwakili ke saya anaknya, saya terima Pak. Ya. Sebelumnya saya minta waktunya Pak untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Ketua Panitera Pengadilan Negeri Purworejo bersama timnya, kepada yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur kepolisian dan TNI, kepada yang saya hormati Bapak-bapak dari unsur pemerintahan dari Kelurahan Kutoarjo, bahwa pada intinya kami mewakili keluarga Mat Jadid tidak keberatan atas eksekusi sepanjang itu sebuah perintah undang-undang dan kami akan tunduk dengan hukum. Kami ulang, bahwa pada intinya kami mewakili keluarga Mat Jadid tidak keberatan atas eksekusi sepanjang itu sebuah perintah undang-undang dan kami akan tunduk dengan hukum.
bahwa sebelumnya kami mewakili keluarga Ahmad Jadid. Yang pertama, kami ingin menanyakan tentunya secara hukum kami masih punya hak untuk sekedar bertanya ataupun punya hak untuk meminta penangguhan eksekusi. Yang kedua, kami meminta kepada panitera agar menangguhkan eksekusi dengan alasan bahwa kami masih berperkara di tingkat kasasi. Kami ulang, bahwa kami masih berperkara di tingkat kasasi, perkara nomor 37-PDT-G-2020-PN Purworejo, yang mana dua putusan sebelumnya, putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi, kami memenangkannya. Dengan amar putusan, Supriyanto dihukum harus membayar 100 juta rupiah kepada Ahmad Jadid, dan Supriyanto terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Kami ulang, atas dua putusan sebelumnya, putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi, kami memenangkannya. Dengan amar putusan, Supriyanto dihukum harus membayar 100 juta rupiah kepada Ahmad Jadid, dan Supriyanto terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa kami menanyakan, ketika dalam putusan kasasi nanti Ahmad Jadid dalam posisi yang dimenangkan, lalu objek mana yang menjadi jaminan pembayaran tersebut? Karena objek perkaranya rumah yang mau dieksekusi ini. Kami ulang, bahwa kami menanyakan, ketika dalam putusan kasasi nanti Ahmad Jadid dalam posisi yang dimenangkan, lalu objek mana yang menjadi jaminan pembayaran tersebut? Karena objek perkaranya rumah yang mau dieksekusi ini. Bisa dilihatkan gambarnya? Sampai sana. Kami lanjut. Kecuali Supriyanto sekarang membayar uang 100 juta rupiah dan permasalahan ini dianggap selesai, tidak apa-apa. Dan itu baru mencerminkan nilai-nilai rasa keadilan. Karena baik perkara nomor 4-PDT-G-2017-PN Purworejo dengan perkara nomor 37-PDT-G-2020-PN Purworejo itu subjek dan objek hukumnya sama. Kami ulang, subjek dan objek hukumnya sama. Oleh karena itu, kami memohon agar eksekusi ini bisa ditangguhkan menunggu putusan kasasi PMH perkara nomor 37-PDT-G-2020-PN Purworejo terlebih dahulu. Dan kalau memang penangguhan eksekusi ini tidak bisa dan harus dijalankan, kami setuju saja. Kami ulang, dan kalau memang penangguhan eksekusi ini tidak bisa dan harus dijalankan, kami setuju saja. Pada intinya, kami akan taat hukum. Dan kalau memang ini mau dieksekusi, kami berharap agar objek eksekusinya harus tunduk dengan perintah undang-undang dan harus sesuai dengan amar putusan. Bahwa di dalam amar putusan menyatakan menghukum tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa tersebut tanpa syarat dan bila mana perlu dengan upaya paksa melalui aparat kepolisian. Dan kami bacakan juga bunyi penetapan eksekusi tertanggal 16 November 2020. Nomor 1, kami ulang, dan kami bacakan juga bunyi penetapan sita eksekusi tertanggal 16 November 2020 nomor 1 garing penetapan PDT-X-2020-PN Purworejo, tergugat rekonvensi atau penggugat konvensi atau termohon eksekusi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa, yaitu tanah bersertifikat hak milik nomor
2659 luas 227 meter persegi. Kami ulang, tanah bersertifikat hak milik nomor 2659 dengan luas 227 meter persegi. Tercatat atas nama penggugat rekonvensi atau Supriyanto atau tergugat 2 konvensi yang terletak di Kelurahan Kutarjo, Kecamatan Kutarjo, Kabupaten Purworejo. Bahwa dengan dasar putusan tersebut di atas dan penetapan sita eksekusi tersebut, kami meminta dan memohon agar seluruh gedung atau bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 227 meter persegi, kami ulang, seluruh gedung atau bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 227 meter persegi, 227 meter persegi tersebut harus dibongkar semuanya, karena siapapun tanpa terkecuali harus tunduk dengan putusan hukum. Karena siapapun tanpa terkecuali harus tunduk dengan putusan hukum. Akan tetapi, ketika ada bangunan dan gedung yang berdiri di atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 227 meter persegi, ada yang tidak dibongkar, kami akan protes. Kami ulang, akan tetapi ketika ada bangunan dan gedung yang berdiri di atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 227 meter persegi, ada yang tidak dibongkar, kami akan protes. Dan kami akan melakukan perlawanan. Karena panitera tidak melaksanakan putusan pengadilan dan perintah hukum dengan baik. Terbukti tidak melaksanakan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan. Dan sebaliknya, kami akan membantu proses eksekusi ketika eksekusi itu dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang, yaitu dengan melaksanakan amar putusan pengadilan dan sesuai dengan penetapan sita eksekusi. Kami ulang, dan sebaliknya kami akan membantu proses eksekusi ketika eksekusi itu dilakukan sesuai dengan perintah undang-undang, yaitu dengan melaksanakan amar putusan pengadilan dan sesuai dengan penetapan sita eksekusi. Bahwa orang tua kami, Mat Jadid, pada tanggal 16 November 2020 telah menandatangani penetapan sita eksekusi. Kami ulang, bahwa pada tanggal 16 November 2020 orang tua saya Mat Jadid telah menandatangani penetapan sita eksekusi yang bunyinya seperti yang kami sampaikan tadi di atas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengeksekusi seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa seluas 227 meter persegi. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengeksekusi seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa seluas 227 meter persegi. Kalau ini tidak dilaksanakan, kami tolong eksekusi cukup dibacakan saja. Kami ulang, kalau ini tidak dilaksanakan, kami tolong eksekusi ini cukup dibacakan saja. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang disampaikan oleh yang mewakili termohon eksekusi. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa benar adanya bahwa perkara objek ini adalah diperkarakan di perkara nomor 4 tahun 2018 dan di 2018 nomor 4 dan 2020 di nomor 37. Saya awal dari awal. Pertama 2013 itu rumah ini atau objek ini menjadikan permasalahan, kemudian termohon eksekusi saat ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo melakukan perlawanan. Hasilnya apa? Hasilnya perkara dicabut. Kenapa dicabut? Ada kesepakatan kedua pihak. Nah,
kesepakatan pengadilan. Kemudian muncullah perkara nomor kemudian karena apa dan apa, Mas Jadid mengajukan gugatan pada tahun 2018. Dasarnya apa? Dasarnya masalah mempermasalahkan tentang kepemilikan, hak milik yang dipermasalahkan hak milik. Di 2013 tersebut putusannya dicabut. Jadi kesepakatan itu tidak dituangkan dalam akta perdamaian putusan pengadilan. Sehingga putusan pengadilan nomor 4 tahun 2018 itu tidak terikat oleh kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Itu dibunyi pertimbangan hukum dari putusan nomor 4. Kemudian terkait dengan putusan nomor 4 yang mempermasalahkan hak kepemilikan objek ini, perkara berlanjut sampai dengan di tingkat banding. Di tingkat pertama, kebetulan si tergugat kemudian mengajukan gugatan balik, namanya gugatan rekonvensi di Pak Supriyanto. Dikabulkanlah gugatan rekonvensi tersebut. Dinyatakan bahwa tanah hak milik atau objek sengketa itu menjadi sah milik saudara penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi Pak Supriyanto. Tentunya karena tidak puas salah satu pihak mengajukan hukum banding. Banding putusan tersebut dikuatkan. Kemudian kasasi ditolak. Terkait dengan perkara dengan nomor 37, kemudian Mas Jadid mengajukan pula di tahun 2020 itu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo dengan nomor 37. Perkara yang nomor 4 tahun 2018 tersebut telah ingkrah berkekuatan hukum tetap. Yang mempermasalahkan tentang hak kepemilikan SHM. Perkara nomor 37 jauh dan sangat bertolak belakang dengan perkara nomor 4 2018. Karena apa yang dipermasalahkan, yang digugat dalam perkara nomor 37 adalah masalah ganti rugi. Ganti rugi. Di mana di ganti rugi itu si penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi karena kerugian material si tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurunkan genteng dan segala macam, itu 150 sekian juta. Kemudian materialnya 1 miliar. Terkait itu yang merasa dikalahkan mengajukan upaya hukum banding. Putusan tersebut dikuatkan. Kemudian si tergugat mengajukan upaya hukum kasasi. Sampai saat ini putusan kasasi belum turun. Saya datang beserta kedua instansi itu melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, yang amar atau diktumnya mengandung penghukuman. Mengandung penghukuman. Ingkrah tapi tidak ada penghukuman, membayar tapi tidak ada jaminan apa yang mau dibayarkan. Nanti si panitera juga tidak bisa mau memaksa bayar, misalnya jual beli, saya harus membayar tapi tidak di gugatan tersebut tidak mencantumkan sita jaminan yang nanti yang untuk membayar, juga panitera sudah barang tentu tidak akan melakukan eksekusi seperti itu. Jadi kami datang itu melaksanakan putusan nomor 4 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Terkait misalnya upaya yang kasasi tersebut, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa gugatan itu menjadi dua hal yang sangat berbeda. Yang satu mempermasalahkan hak kepemilikan di perkara nomor 4, dan di situ telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang mempunyai hak adalah Supriyanto. Sementara di putusan nomor 37 itu adalah perkara yang menuntut ganti rugi. Ganti rugi itu juga sekarang masih upaya hukum kasasi. Terkait dengan apa nanti yang akan saya lakukan atau akan saya laksanakan, saya akan melaksanakan putusan eksekusi sebagaimana putusan, yaitu membongkar
kemudian mengosongkan dan menyerahkan kepada si pemohon eksekusi. Tanah mana yang dibongkar dan bangunan mana yang dibongkar, bangunan yang dipermasalahkan awal dari kepemilikan tersebut, yaitu jual belinya dulu ada apa. Pada saat jual beli yang dinyatakan menjadi hak si pemohon eksekusi, yaitu adalah tanah bangunan yang ada di hadapan saya ini. Adapun tanah yang katakanlah ada bangunan lain dibangun setelah tanah tersebut menjadi hak milik sah dari pemohon eksekusi, saya tidak akan mengorek-ngorek atau tidak akan meratakan. Demikian. Jadi mohon maaf ya monggo. Oh, apa puasanya Bapak? Ya, saya dari Lembaga Kontrol Masyarakat Pak. Ini biar tahu semua masyarakat mengenai pemahaman hukum. Saya lihat dulu Puasanya. Kita tak buka ya Pak ya. Bapak tadi mengatakan bahwa perdamaian tidak pernah diputus oleh pengadilan. Kita buktikan dulu Pak. Nanti dulu, ini hanya pemahaman. Tadi akunnya. Ini putusan perdamaian aja. Nah ini kan penetapan perdamaian di Pengadilan Negeri Purworejo. Dibacanya coba. Nanti dulu ya Pak ya. Ini kesepakatan surat pernyataan kesepakatan perdamaian. Ya. Kemarin saya mungkin menghadap Bapak bahwa pengadilan ini tidak pernah ada perdamaian. Ini bukti hukumnya kan gitu Pak. Karena apa? Yang berperkara sudah selesai. Demikian surat pernyataan dan kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, diketahui oleh hakim mediator dari Pengadilan Negeri Purworejo. Dengan surat ini pula kami berdua menyatakan permasalahan itu dianggap selesai, diketahui oleh hakim mediator Negeri Purworejo. Ini loh Pak. Artinya ini pernah berperkara Pak. Saya tanyakan lagi, apakah saudara Agustus pernah setelah ini selesai pernah memperkarakan lagi? Tidak. Selesai toh? Ya. Berarti perkara selesai. Perdamaian, mohon maaf dulu Pak. Perdamaian itu berakhirnya suatu perkara Pak. Ini masyarakat biar tahu. Ya. Jangan begitu udah damai, sertifikat dipinjam jual belikan. Jangan. Ini yang jadi masalah sumbernya dari situ Pak. Gitu loh. Saya saksi hidup. Betul. Sampai kapan terkait hak akan saya perjuangkan gitu Pak. Ya. Saya tidak melarang eksekusi loh Pak. Tadi Bapak mengatakan ya toh, bahwa ini tidak ada perdamaian. Ini buktinya. Ya. Nanti tolong dibacakan di Iya, putusan, ya. walaupun ini mencabut tapi dasarnya ini Pak. Iya. Ada Pak, dasarnya ini. Betul. Karena perkara ini tidak lanjut. Ya. Berarti selesai dulu Pak. Ya. Jenengan mau sidang, ya toh, monggo mediasi dulu untuk apa? Ya. Untuk menciptakan sebuah perdamaian. Ya. Perdamaian itu anggap selesai. Ya. Ini masyarakat biar tahu Pak. Ya. Gitu loh. Nanti yang salah, yang Ya. benar kita menikmati hidup kok. Ya. Diambil saja, wong kita juga sudah Ya. nanti pindah apa-apa Ya. Pak. Tak beliin. Tak masalah gitu loh Pak. Nah saya hanya memperjuangkan kaitan hak. Kebatilan ya harus di musnahkan ngono itu loh Pak. Nah saya itu gitu loh. Artinya ini pernah ada. Nah setelah ini kita sidang di pengadilan, ada bukti ini kita dikalahkan. Menganggap ini tidak pernah ada dulu. Kita buka semua malah ini. Iya, mohon Pak. Ah ya lah. Kita punya bukti hukum ini bahwa pernah selesai, tapi kita kalah. Alasannya ini warna-warna kayak tadi disampaikan Bapak. Nah, padahal ini kedua belah pihak, ini 138. Kesepakatan dibuat bersama bagi kedua belah pihak yang membuat kesepakatan itu sebagai undang-undang. Itu produk hukum, produk hukumnya pengadilan jenengan itu loh Pak. Ditandatangani oleh 4. Nah, artinya seperti itu. Nah, saya tidak akan melarang teman-teman semua dari aparat. Saya hanya ingin menyampaikan ini mungkin kalau tidak ada kesempatan kan terakhir, kan gitu Pak. Jadi biarkan kita mengeluarkan ekspresi. Terus terkait dengan tadi bilang bahwa objek yang ada tidak dipermasalahkan lagi. Saya berdasarkan amar putusan. Ya. Nah, misalnya Amar putusan berbunyi tanah di atas seluas. Mana buktikan sertifikat yang ada sekarang hanya itu tok. Buktikan aja Pak kalau ada. Berarti tidak pernah ada. Nah, jadi jangan di ini Pak. Mohon maaf Pak, jangan diputar-putar hukum itu Pak. Itu loh. Jadi ini amar putusan. Siapapun harus taat amar putusan. Siapapun. Jadi jangan penegak hukum harus memberikan justru menjelaskan yang sebenarnya. Ini harus dibongkar di atas seluas 227. Maknanya apa Pak? Secara hukum. Saya tanya aja sama jenengan. saya kerja dulu ya. Saya tanya, di atas tanah 227. Jangan lanjutkan dulu nanti gantian gitu. Itu harus dibongkar. Seluruhnya tanpa kecuali.
Seluruhnya loh Pak, ini amar putusan. Biar Pak polisi tahu semua Pak, ini penegak hukum semua. Ini yang mengawal kita semua Pak. Saya tidak akan melawan mereka, Pak tentara nggak akan melawan mereka Pak. Dia sahabat-sahabat saya semua. Kita ingin masyarakat itu mengerti hukum, jangan dibohongin. Itu loh Pak. Anda sebagai wakil Tuhan di sana itu, hakim itu. Mohon maaf tadi, kuasanya tadi Pak. Ini Pak. Oh ini nih, saya dari Lembaga Kontrol Masyarakat Mungkin Pak. bisa dikopikan gitu. Iya, dulu pernah Pak. Oh begitu. Maaf dari Pak Anditra itu ya Bu ya, waktu di kelurahan, dulu pernah saya foto-foto, saya sampaikan ke Matil yang dulu. Kan itu Pak, nanti silakan dikasihkan aja. Ya itu seperti itu Pak, jadi saya mohon, kalau memang eksekusinya sesuai dengan amar, laksanakan Pak, akan saya bantu. Tidak ada Pak amar kok dibelak balik, nggak ada Pak. Hukum mana? Justru sekarang kita udah damai, kok ada perkara lagi itu hukum mana? Tak belajar ilmu hukum saya. Jangan dibuat dalil-dalil itu dengan ini. Kita semua ini teman-teman polisi ahli hukum semua loh. Kalau udah damai selesai suatu perkara, ya ini bisa berlanjut dan kita kalah. Ini produk jenengan dulu loh Pak. Ini yang akhirnya membuat saya sampai sekarang itu bertahan Pak. Terus terang ini. Dia biar ngerti semua. Saya senang malah ada banyak begini memang ngerti semua Pak. Kalau memang harus dieksekusi nggak apa-apa Pak. Saya ikhlas kok. Keluarga yakin semua ikhlas. Dan saya sudah pindahkan semua nanti. Dan saya sudah belikan. Tenang saja Pak. Nek cuman ini masalah hukum. Ya kita harus luruskan Pak. Supaya pemahaman masyarakat jelas. Ada apa? Apa mungkin seorang amar putusan pengadilan ini yuk diputer-puter kayak tadinya? Baik ya. Jadi dialog ini nanti juga ada waktunya saya nyatakan selesai. Iya. Dan saya juga akan menyatakan katakanlah agar yang ada di dalam objek eksekusi untuk keluar lah istilahnya begitu. Kita semua apa dieksekusi semua. Saya lebih setuju ya, gitu. Kami bantu Pak. Malah enak supaya apa keluarga jadi juga nanti perlu, enak tenang ya, nggak lihat-lihat itu. Perlu saya sampaikan itu juga loh, Pak ya. Kan kita enak sekali tuh Pak. Barang-barang milik termohon eksekusi, pemohon eksekusi juga sudah menyiapkan tempat. Tapi sepakat setuju ya Pak. Sepakat dulu ya Pak. Yang Ini saya semua, akan ya, yang saya akan bongkar adalah tanah yang dijadikan objek ini Pak. Objek perkara. Dulu kan awal mulanya jual beli ya Pak ya. Ini salin putusan apa dengan cara Ya putusan itu. Putusan itu amari apa? Putusan itu membongkar Seluruhnya Bongkar Pak. seluruh Di atas tanah 27 Pak. tanah yang dibangun di apa istilahnya di Seluas berapa? yang di atas Tidak ada, Pak. Tidak ada Pak. Kita semua sudah ikhlas. Kami Ini ahli hukum bacakan. semua polisi loh Pak. Tentara ahli hukum semua. yang dulu dijual Ketahuan ya seperti ini Pak. Berdasarkan penetapan. Iya, jangan Sebentar, Pak. udah. Saya juga nggak pernah masuk. Iya, Ini iya, juga iya. aja. Nanti misalnya keberatan tuh upaya hukumnya juga ada perlawanan, dibuat Bukan gini Pak. Artinya gini ya. Nah, artinya gini, biar saya kan tadi udah bilang Pak, kita ikhlas loh. Iya. Ikhlas Pak. Cuman ini hukum harus sesuai gitu Pak. Anda aja menjelaskan tentang isi salinan, yuk ini eksekusi arkib, ini kan putusan nih. Jenengan membuat amar apa, membuat petitum apapun itu bunyinya seperti ini yang digunakan toh Pak. Betul. Tidak ada yang lain. Nah bunyinya tadi saya sampaikan, karena di atas seluas itu harus dibongkar, ya bongkar semua Pak. Monggo, dan saya bantu justru itu gitu loh. Gitu loh. Yang bangun di atas itu siapa ya? Apa? Yang bangun. Weh, kamu Kalau nanya yang bangun, Pak. Ini putusan, Pak ya. Putusan, Pak. gitu. Kita harus amar Bukan situ putusan. kan melihat ke ranah-ranah Begini seperti sabar, itu. gantian saya ngomong. Oh, berarti ini Kok tanya jenengan yang bangun? Sabar dulu saya. gini, Pak. Saya juga berikan kesempatan saya ngomong lagi ya terkait dengan tadi itu. Jadi ketika saya bangun atas tanah saya sendiri tahun 2000 berapa? Nah, kalau situ saya juga punya akte perdamaian, Pak. Saya bisa Damai itu kan tidak dituangkan dalam putusan, Pak. Kesepakatan itu tidak dituangkan dalam putusan. Walaupun di pengadilan. Gitu. Iya. Akhirnya tidak ada perkara lagi dan dianggap kedua belah pihak sudah selesai. Terus yang dipakai kan Ini dasar undang-undang loh, Pak. 133 kan. Iya. Iya, Pak. Bapak tahu hukum juga tahu. Lebih tahu dari saya. Mestinya mewakili hukum semua loh. Iya. Kesepakatan dibuat bersama atas dasar para pihak bagi yang membantu. Itu sebagai undang-undang, Pak. Tak kali semakin lagi. Nah ini jelas dan ini diketok palu ditandatangani hakim mediator pengadilan luar apa meneh itu loh Pak. Perkara itu ya Pak ya, itu tidak disampaikan dalam satu putusan akta perdamaian. Ya, putusan tidak disampaikan dalam kesepakatan yang dibuat sebelum perkara itu diperiksa di pokok perkaranya. Itu yang mengeluarkan harusnya siapa Pak? Tak tanya. Kesepakatan. Yang mengeluarkan akte itu tadi Sanjana bilang itu harusnya siapa? Hakim.
hakim. Nah, Tetapi cuma itu tadi kan hanya dibuatkan seperti apakah tadi. seorang Pak Jadid sebelum saya datang dia mengerti hukum? Saya tanya, apakah seorang Pak Jadid harus tahu besok harus dibuatkan gini? Itu jenengan yang tahu, Pak. Jangan diputer-puter gitu loh. Enggak akan puter-puter. Jadi Ayo debat dengan saya apapun ayo gitu loh. Monggo supaya nanti, pemahaman masyarakat tahu. Cuma nanti kalau kita berdebat ini tidak akan selesai. Ya. Berdebat itu harusnya kemarin waktu Anmaning, waktu segala macam. Itu Anmaning ada hak semua, Pak. Ada hak kita. Nah, iya. Kita uji dengan hak. Jangan dianggap seseorang itu ketika seperti ini berhenti, hukum belum tentu, Pak. Ketika pengadilan nyatanya masih menerima berarti masih bisa toh. Jangan menerima gugatan dan sebagainya. Pengadilan artinya tidak, itu kan pengadilan tidak punya hak ya, menolak tadi kan perkara bilang gitu. Anmaning atau ini. Ya kita kan ada haknya untuk Mengajukan lagi. Mengajukan gugatan lagi Kan gitu loh. Liga 7 mempermasalahkan dan diuji. Iya, saya tidak itu, Pak. Ini endingnya dikaitan dengan eksekusi. Ya. Jadi eksekusi silahkan. Ya. Kita tidak pernah akan menghalangi. Ya. Justru akan kita bantu. Ya. Ketika itu sesuai dengan amat putusan itu kok gitu. Monggo. Saya datang ke sini tadi akan melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap yang menjadi objek ini. Apa? Yang diperjualbelikan dulu adalah objek yang ada bangunan ini. Bangunan baru itu tidak dipermasalahkan di perkara nomor 3 ini lalu tersebut. untuk apa Pak saya megang penetapan sita Itu, Pak, eksekusi? gini. Kalau begitu berarti harus ada perkara lagi, Pak. Ya monggo nanti kalau ada perkara lagi kita ini. Yang sekarang saya melaksanakan. Kalau ada kan perkara lagi putusan. berarti kita kesempatan dong. Pengosongan dulu. Jangan itu dulu. Khusus nanti Dibacakan aja dulu ya toh. Nah. Nanti nunggu yang lain supaya masyarakat yang ini sudah BHT, Pak, sudah BHT, sudah ada pemiliknya. Pemiliknya kemudian bangun di atas sendiri di pinjam bank itu 65 juta. Ya. 2 bulan, 3 bulan, tahu-tahu dieksekusi. Dieksekusi jangan. Dilelang, dilelang. Nah, itu dalam waktu segitu. Dengan nilai objek segini. Ketika ada lelang mestinya kelebihan lelang itu diserahkan enggak? Harusnya waktu lelang itu dulu toh. Iya, ada permasalahan. Jadi kan ajukan gugatan. Ya, artinya kalau jenengan bilang masalah ini rumah ini, kita kenapa? Ya kadang wong tua ya ini mesti ini, Pak. Pembeli lelangnya kan si Agusli itu waktu itu 95 juta lah berikan ngono. Agusli sama ini udah selesai. Cuma ya kok pada tanggal 24 September tidak 24 September itu tidak dipenuhi sehingga dijual ke si penuhi apanya, Pak? 95 juta itu tanggal 24 September. Jadi kesepakatan itu dipenuhi. Lalu ini apa? Coba dilihat lagi. Seseorang mempelajari apapun itu jangan opini dipenuhi atau tidak, tapi bukti real itu namanya fakta hukum. Ya ini buktinya bahwa sesuatu itu sudah dipenuhi. Ini isi perjanjian kesepakatan. Ya. Saya akan bayar sekian 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tetapi pada saat jatuh tempo itu nggak dipenuhi gitu loh, Pak. Itu ada jatuh tempo 24 September, Pak. Mana bunyi jatuh tempo di putusannya ada. Di sini mana? Ada, Pak, putusannya. Nah, tadi ada putusan. Berarti masuk dong di pengadilan dong. Iya. Nah, tadi bilang tidak ada di putusan maksud pengadilan. Kesepakatan ini, toh, ini. Kemudian ada putusan nomor 4. Putusan nomor 4 itu tidak sama sekali tidak akan terikat kepada kesepakatan yang dibuat. Karena apa? Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak itu tidak dituangkan dalam akta perdamaian. Walaupun pakai ditetapkan di pengadilan negeri. Justru itu hakim nggak mempertimbangkan itu karena nggak dimasukkan menjadi. Berarti inilah masyarakat kalau mau ke pengadilan ketika harusnya mohon seperti ini mohon. Iya tuh. Kalau ada perdamaian gini saya kan berdasarkan ini akhirnya dibuatlah akte ini penetapan perdamaian. Iya toh? Cabut saya itu, Pak. Ya. Bunyinya dengan ini kan berarti masing-masing suruh nyabut. Wong tua, orang tua nggak tahu apa-apa langsung cabut. Itu intinya dulu. Seharusnya supaya pengadilan itu mau jadi wadah masyarakat, ya toh? Dengan ada yang belum tahu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kuasa termohon eksekusi. Jadi kalau kita nanti berdebat terus tidak akan selesai, gitu, Pak. Berdebat kan karena ini proses yang dipilih adalah proses hukum, jalur hukum. Monggo upaya hukum nanti misalnya pelaksanaan saya catat hukum, buat laporan, buat apa istilahnya pengaduan, monggo. Biar nanti saya diperiksa. Nah, misalnya saya catat hukum, nah seperti itu. Loh, sekarang gini Pak, saya kan tidak melalui pesan Pak. Ini kita kan terkait dengan
apapun melaksanakan putusan itu pasti itu berawal dari putusan pengadilan, amar putusan. Ya, itu Pak. Tidak akan ini dibangun tahun berapa, sudah nggak ada. Itu pokok perkara yang dulu, Pak. Gimana sih itu belajar waktu? Nek seperti ini nanti orang-orang tahu-tahu putusannya seperti ini, nanti eksekusinya seperti ini. Aduh, gimana loh? Nanti ada waktunya saya menyatakan itu saya. Ya kalau gitu Pada- kita minta Gimana, ini, Pak? kalau gitu kita Ya. minta penundaan untuk itu. Mohon maaf. Penundaan seperti itu. sebagaimana- Tapi nek sekarang ini dieksekusi malah tak bantu. Tak bantu saya Pak, berdasarkan penetapan sita eksekusi Nah ini menimbang udah bahwa tanda ini- tangan loh Pak. Ayah saya tanda Udah tangan tanda Pak. tangan sita eksekusi bunyinya ini kok. Telah diberikan teguran atau anmaning agar dalam tempo 8 hari tergugat Bapak udah rekonvensi atau penggugat konvensi termohon eksekusi Mat Jadid atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan di atas tanah sengketa seluas 227 Di atas tanah itu, catat Pak. atas nama Supriyanto. Dan itu udah ditanda Begitu, tangan Pak Dino? kemarin pas saat sita eksekusi. Gitu loh Pak. Harus semuanya, Pak. Kalau udah Saya jadi bantu, Pak. Kalau udah jadi kesepakatan kemarin mau diwakili Ibu tuh waktu tanda tangan sita eksekusi ya. Bunyinya ini Pak. Bunyinya ini Pak. Amar putusannya Pak. Produk Jadi pengadilan. yang dipakai itu kan yang ini Pak. Ya bongkar semua lah Pak. Kenapa harus memberatkan itu? Apa masalahnya berat itu? Ayo saya tanya balik. Saya di tanah saya ya. Saya tidak menjalankan itu. Tadi tanyakan Siapapun keberatannya. itu halus orang Apa- hukum apa- itu Pak. Tadi kan Itu ditanya, halus. keberatannya apa? Ya. Keberatannya saya bangun di tanah saya sendiri, mau saya sifatnya bongkar mau tidak itu tanah saya loh itu. Ini juga yang bangun Gini, siapa? ketika tanah itu dalam sengketa, Tanya, boleh yang bangun mendirikan siapa, yang tanah di bangun atas siapa? objek sengketa? Saya tanya Pak, Ya. bolehkah membangun sesuatu ketika itu tanah masih dalam sengketa? Tidak boleh. Nah Nah, itu jawabannya. Saya tidak boleh membangun di atas objek sengketa. Yang Itu loh. disengketakan apa? Yang perkara nomor 37 itu sengketa. Sengketa dari dulu tanah Pak, enggak apa sih Bukan. ini? Ganti. Tuh, bolak-balikan. Ini enggak Saya bacakan putusan 37. Saya ini biar Ini dengar. 37 saya ada. Ya, oke, bacakan kita dulu. nggak akan Coba bacakan dulu. gini loh, mau putusan 37 mau putusan itu yang penting itu amar putusan ya. Ya. Penetapan sita Itu nek eksekusinya kita jelas. bahas lagi itu kaitan dengan materi pokoknya Pak. sudah. Nggak perlu. Pokoknya Gitu hari loh, Pak. ini saya akan melaksanakan putusan itu. Kalau ada istilahnya penangguhan dari wakil ketua, saya akan pulang. Tapi sampai detik ini saya belum mendapatkan penangguhan eksekusi. Mau melaksanakan itu sesuai mana Pak? Saya mau tanya. Saya pertanyaan ini gini Pak. Sesuai. Saya hanya membongkar yang menjadi apa? Lalu bunyinya yang di sini, Ya nanti jenengan permasalahan mau nak mau loh, dipermasalahkan. karena ini dari pengadilan makanya saya sebagai anak tanya. Iya, Karena ini di sini dari jelas pengadilan, Pak. Pak. Saya orang kecil, saya ingin mendapat keadilan. Iya. Apa karena saya orang kecil nggak punya uang seperti ini? Karena di sini jelas Pak. Iya. Apa Bangunan tidak seluas dirembuk lagi, Pak? 227 Ini, Pak. tanah Ini. bersertifikat SHM Apa dengan 227 permasalahan luasnya. seperti ini, mending dirembuk dulu di sana Pak. Saya welcome kok. Iya, saya bisa Pak. Setiap saat boleh. Saya bantu Pak kalau eksekusi, asal dengan amar putusan Asal Pak. sesuai dengan penetapan eksekusi kemarin. Saya bantu Pak. Loh kenapa ini yang ini aja kemarin jangan bisa berubah Pak? Ya. Tapi saya mau tunduk mohon. hukum Saya akan- sesuai putusan saya ini akan Pak. melaksanakan. Coba dikaji dulu ini, monggo lah, monggo. Nah, kan jangan memberatkan sepihak. Ada pemohon eksekusi, ada hak yang harus diperjuangkan oleh tereksekusi dengan posisi tengah. Hak termohon eksekusi monggo. Karena sudah memilih istilahnya proses hukum, ya dilalui melalui proses hukum. Iya, Iya. artinya kan Saya gini juga Pak. akan yang mengosongkan ini objek ini, kemudian ketika nanti jenengan keberatan, kok yang dikosongkan cuma ini, monggo jenengan upaya hukum. Kenapa pertanyaan seperti itu? Kenapa Bapak tidak sesuai dengan penetapan sita eksekusi ini maksud Pak? saya kenapa jenengan tidak menjalankan Tidak menjalankan ini kenapa Pak? Saya kan menjalankan putusan, Pak. Ini putusannya di atas tanah 227 loh Pak. Iya, di atas tanah 237 itu dulu ada bangunan apa waktu perkara ini bermasalah itu dulu? Ada apa? Ada bangunan ini. Itu belum ada. Bangunan yang sebenarnya kan belum ada. Yang dipermasalahkan yang itu. Terus, Ya yang ada itu yang kita terus permasalahkan. ini perkara ini kapan putusannya? yang, Putusannya ini yang, kapan? yang nomor berapa? Nomor Ini 4. putusannya kapan? 2018. Sudah ada bangunan belum putusannya? 2018 itu. Putusannya baru Pak. Kenapa sekarang harus ngomongkan tentang bangunan Pak? Ini putusannya baru. Bapak bilang belum ada. Gimana sih? Berarti Bapak saat mengadili tidak gelar lapangan Pak. Objeknya seperti apa? Saya balik kalau jenengan seperti itu. Ayo.
Berarti jenengan tidak meninjau lokasi. Hukum itu begini Pak, ketika memang itu meragukan cara hukum, itu demi keadilan Pak. Sudah itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Nah itu loh Pak, nah, sudah dilakukan ada objek kok jenengan nggak melarang. Berdiri di tanah objek sengketa kok jenengan nggak melarang. Nah, saya kan yang melaksanakan putusan Pak. Yang kok balik lagi tadi Bapak mengatakan tidak boleh mendirikan bangunan di atas objek sengketa tadi. Kok sekarang dibalik lagi seperti ini? Ini ada dokumen semua loh Pak. Ya monggo. Ini ada dokumen semua ya, Pak. Betul. Kita bicara sesuai dengan rem hukum saja. Ya. Ini kemarin permintaan dari pengadilan terkait sita penetapan eksekusinya. Ini bunyinya. Ya. Disepakati ditandatangani, saya mengarahkan untuk Pak Jadid tanda tangani ojo melawan hukum. Saya tidak akan. Tapi kan isinya kan seperti ini Pak. Isinya apapun yang berdiri di atas tanah seluas 227 itu harus dibongkar, tidak terkecuali. Kenapa sekarang jenengan punya argumen seolah-olah dipilah-pilih? Ada putusannya enggak? Harus membongkar sekian dengan luas sekian, ada putusannya, tak lihat. Tak lihat. Dan bangunannya Bapak kalau punya putusan seluas rumah ini, ya, serahkan. 227 itu. Coba diulang lagi kalau 227. Ya itu luasnya 227 kan. 227 sampai itu Pak. Mau gimana ayo? Seharusnya kalau Bapak mau mutus ini saja, putusannya sesuai luas tanah Pak. Itu baru saya sepakat gitu loh Pak. Nah, mohon Pak, mohon ini demi keadilan semua lah. Daripada nanti kita masyarakat kecil gini Pak, jenengan wakil kami loh Pak. Jadi ada tadi kita dan waktu yang nanti kita diskusi lagi. Artinya begini, saya datang ini sudah jam 10 ya. Jadinya kalau nanti mendapatkan sesuatu yang sama-sama itu aja lebih baik. Iya, betul. Cuma perintah penangguhan saya juga belum mendapat, jadi saya harus melaksanakan yang kesini. Jadi mohon. Ya silakan Pak, saya bantu kalau mau eksekusi. Saya tidak akan melawan hukum Pak. Orang tua sudah saya siapkan tempat tinggal. Tapi saya mau eksekusi, saya bantu tapi sesuai dengan amar putusan yang sudah dicetak oleh pengadilan. Dan kemarin saya sebagai saat orang hukum saat penetapan sama Ibu ini juga ada saksinya bahwa udah diukur ke sana-sana ya Bu. Ya. Nah, Ibu tahu. Tanda tangan di sini. Aku mengarahkan gini. Aku mengarahkan kepada Pak Jadid tanda tangani Ibu ya Bu. Coba gimana saya Pak? Saya membantu penegakan hukum Pak. Saya tidak akan melawan apapun, sudah percaya saya. Tidak akan. Kita main pembelajaran hukum main semua baik. Karena orang-orang seperti kita kecil itu nggak ngerti hukum ya seperti ini. Tahu-tahu katanya nggak ada penetap apa akte perdamaian. Nah itu kan urusannya harusnya diberi petunjuk oleh pengadilan. Orang yang kesepakatan nanti karena dia diplomasi perdamaian juga. Tapi sampingan ya kita kan bisa tahu ya kita mohon penundaan karena ada peristiwa seperti ini. Ya nanti ya kita kan ada titik temu kita itu daripada tapi hukum jalannya putusan itu Pak, saya jadi ini ditunda-tunda supaya nanti semua saya akan dukung semua penegakan benar Pak. Kalau itu memang sesuai perintah undang-undang. Ini pertanyaan seperti ini kan harusnya dimediakan langsung. Ini terpublis nanti saudaraku ini ya, masih sampai sana. Kalau perdebatan kita nanti akan terpublis loh Pak. Ini saya loh ini. Dan kalau ini tetap dilanjutkan, ini terpublis loh. Kita ada upaya karena seperti ini dengan menangan gitu. Ini menurut kita selesaikan dulu, dirundingkan bersama, kita ikhlaskan. Kalau itu sesuai amal putusan. Ya salah itu kan gawe amal putusan itu kan gitu loh Pak. Ayo ya ra ngono kuwi. Nah secarangan mesti kira kono wae lah diakui saja wis ngono wae. Jadi saya akan melaksanakan putusan. Gimana sih Pak? Mau melaksanakan ini saya bantu dengan catatan tapi saya harus sesuai dengan amar putusan itu Pak. Kalau kecuali dulu Bapak ditulis luasnya itu berapa, kalau ini kan tertulisnya luas 227 Pak. Pertanyaan saya atas dasar yang bermasalah. Ibu dulu Bapak kita penetapan kita eksekusi yang mau dieksekusi itu makanya 27 luas tanahnya kan saya bacakan lagi Pak.
Cuma yang dipermasalahkan jual dirinya itu kan berproses dari jual diri, dinyatakan sah atau tidak. Tahu apa? Kalau hukum dibuat seperti ini, gitu loh. Jadi waktu mungkin saya nggak cukup nanti cukup tetap laksanakan eksekusi laksanakan. Melaksanakan eksekusi seluas berapa, Pak? Udah itu. Mau jalan tetap melaksanakan. Ya. Kalau ini produk pengadilan, Pak. Jadi nanti ada saatnya saya menyatakan tolong rekan-rekan pihak keamanan untuk membantu mengamankan yang menghalang-halangi di Ini yang enggak ini yang saya enggak ini. Penegak hukum itu bapak kita semua, iya, Pak. betul. Bapak kita semua, Pak polisi, Pak tentara itu bapak kita semua, Pak. Dia yang melindungi kita semua, Pak. Jangan seperti ini. Makanya penegakan hukum yang pas gitu loh. Jangan ini ada nanti menggiringkan seakan-akan saya melawan hukum. Padahal ini kita sudah sampaikan, ya toh, bahwa seperti ini. Saya bilang Gitu loh. konsekuensi menggunakan jalur hukum wajib terus menggunakan jalur hukum. Ketika proses pelaksanaan eksekusi bermasalah, catat hukum ajukan lagi. Seperti itu nanti. Jadi pakai sekarang kita pakai jalur Jadi tidak ada toleransi lagi untuk ini menunjukkan bahwa apa sebenarnya masalah seperti ini. Dulu kita penetapan kita eksekusinya objeknya dengan seperti ini. Sekarang harus dieksekusi hanya sebidang yang luasnya sekitar 3 gimana? Saya mau menjalankan sesuai dengan putusan hukum yang tertuang dalam amar putusan, Pak. Membongkar seluruh bangunan yang berdiri di atas sertifikat seluas 227. Coba bisa diukur, ini seluruhnya luasnya 227 atau enggak? Gini lah, saya gini Pak, kalau tetap jangan seperti itu, aku pengen ini lah. Ini semua teman-teman ya, ini semua tahu bahwa saya sudah menyampaikan terhadap dengan Ketua Panitia Pak Tanto, bahwa diskusi hukum tadi sudah pada tahu semua. Saya harap juga penegak hukum dalam posisi ini adil, bahwa kalian tuh ke bapak-bapak kami semua yang harus dilindungi antara pemohon dan termohon, kan gitu Pak. Nah, mohon untuk di ini dulu gitu loh Pak. Jadi kita nek seperti ini, kira-kira nek saya akhirnya bertahan, kira-kira itu pantas tidak gitu. Jangan dianggap saya melawan Pak, pantas tidak. karena itu miliknya orang lain. Dengan tadi bukan siapa saja yang berada di itu harus menyerahkan tadi. Ini kan seperti itu. Luasnya berapa? 227 dari mana, Pak? Bangunan kan amar putusannya kan bangunan Pak, yang berdiri di atas tanah seluas itu, berarti kan semua Pak. Semuanya, Pak. Jelas ini, Pak. Loh kenapa jenengan itu nggak sesuai dengan ini Pak? Loh, Pak. Pokoknya saya akan melaksanakan. Jenengan kan saya ini nih seperti Loh, itu Bapak Pak. melaksanakan mau luas berapa? Kalau Bapak kemarin nulisnya mungkin diukur dulu berapa silakan. Itu nggak usah, tapi ini jelas tertuang. Seluruh bangunan harus dibongkar di atas tanah sertifikat SHM 2659 dengan luas 227, Pak. Bisa diukur ini, Pak. Makanya gini, Kecuali yang bangun. makanya gini dulu Pak. Tanya yang bangun siapa Seharusnya ini? gini mestinya. Bahas yang bangun siapa? Siap dulu. Mestinya ketika ini ada tanah sengketa, oh cukup mendirikan Pak, itu hargai hukum dulu. Jangan malah seakan-akan malah Putusannya beda ya Pak. Enggak, kecuali putusannya beda. Saya bangun dong. tadi Rata bilang ini saya tadi Bapak bilang begini, Bapak bilang kalau mendirikan bangunan di tanah sengketa, Bapak bilang tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Asalnya kan tidak boleh itu. Ya. Nah, kira-kira ada. Kira-kira bagaimana? Sekarang ending, Kalau tidak boleh, kira-kira itu bagaimana? tapi ending dari perkara itu menjadi hak kepemilikan siapa? Sekarang bukti hukum Pak, tanah yang bangunan itu didirikan di tanah oleh sengketa. Bapak Tanahnya bilang si tidak pemohon eksekusi didirikan dengan pemohon eksekusi ya. ini sengketa Pak dulu Pak, dan belum putusan, belum tanahnya ini tanah ini, tapi kan nunggu putusan ini terbaru. Ini sudah berat. Yang nomor 4 Iya, tanah ini baru ini kemarin pendidikan dulu. Memang bola gitu. Apa ya? Seharusnya tidak seperti ini. Saya kan juga bilang ikhlas, tidak mau dieksekusi saja sesuai dengan aturan hukum. Ya tak? Monggo. Kita ikhlas malah kita akan bantu itu. Tapi ketika itu disebut
eksekusinya sesuai dengan amanat. Kalau Anda nggak dengar dengan seperti ini ya nanti hukum mau bagaimana Pak? Nanti nggak perlu kabeh seperti itu. Ya, jadi dialog komunikasi kita dengan yang saya anggap mewakili termohon eksekusi dengan putranya. Walaupun saya tidak berkomunikasi dengan Pak Syarif orang tua karena keterbatasan komunikasi, saya wakili sebagai anaknya. Ya, jadi saya anggap cukup. Jadi saya mohon untuk yang ada di sini untuk mengosongkan. Kalau tidak, ya kami akan barang-barangnya akan kami amankan di tempatnya ini, kami amankan. Sudah kami sewakan di kurang lebih 500 meter lah. Tidak perlu Pak. Nanti saya bantu. Saya tetap bertahan ya Pak, tapi mohon maaf, saya tidak akan melawan apapun, tapi saya tetap bertahan. Karena situasi seperti ini Pak, siapapun itu kita sebagai akan salah. Baik ya, permohonan eksekusi maupun kuasanya atau yang diangkat sebagai mewakili permohonan eksekusi, dialog atau komunikasi antara saya selaku panitera pelaksana eksekusi saya anggap cukup. Kemudian kepada yang ada di sini untuk mengosongkan secara sukarela, kalau tidak tolong jangan halang-halangi kami untuk mengeluarkan barang-barang, kita akan amankan barang-barang itu. Saya bersedia mengamankan sendiri Pak. Beri saya waktu, saya membereskan apa yang ada di dalam rumah. Itu hak hukum kami Pak. Iya. Kami, saya kami, tahunya Pak. Bentar Pak, kami tahunya ini eksekusi saya bantu sesuai dengan bunyi amar putusan. Harusnya ini tahu semua ini Pak. Apa yang Bapak kesini harusnya tahu apa yang akan dieksekusi, keluar berapa, saya berapa, disampaikan Pak. Kalau memang itu mau dilakukan, saya bantu Pak. Tapi saya juga akan menjalankan sesuai dengan amar putusan yang sudah dibuat oleh pengadilan. Supaya masalah ini tahu Pak. Jenengan mau mengosongkan sendiri atau kami yang? Saya mengosongkan sendiri. Saya tunggu, silakan kosongkan. Kalau mau mengosongkan sendiri, kalau perlu kami bantuan, kami ada tenaga yang tidak perlu. Bapak itu dikasih kita untuk diskusi juga tidak bisa. Ya bu tadi sudah selesai. Seakan-akan Bapak itu memang dikondisikan seperti itu. Karena tidak bicara hukum seperti itu. Karena boleh sore menangkap menafsirkan itu. Saya masih kuliah, cuman saya mau tanya, ini bunyinya itu penjabarannya bagaimana? Saya nggak paham Pak. Tak tanya minta dibacakan supaya masalah ini tahu Pak. Minta diulang lagi. Apa Pak? Tolong bacakan Pak. Saya minta tolong. Yang keras supaya masyarakat ini tahu semua. Bisa baca nggak ini? Saya bisa baca tapi saya minta tolong. Saya orang kecil Pak. Yang mana? Saya minta keadilan ke pengadilan Pak. Dibacakan atas putusan penetapan sita eksekusi, minta saya ulang. Supaya masyarakat ini semua tahu, penegak hukum di sini semua biar tahu Pak. Dan harus setelah itu saya laksanakan sesuai amar putusan yang berbunyi di sini karena saya akan patuh hukum Pak. Saya tidak akan melawan. Bahkan eksekusi saya bantu. Silakan tolong dibacakan Pak. Dan mengosongkan serta Mohon maaf, coba bikin lagi Pak. Biar semua dengar. Di atas tanah sengketa tolong dikeras lagi Pak. Membongkar tanah sengketa. Yaitu tanah bersertifikat hak milik nomor sekian. Berarti atas semua tuh? Tercatat atas nama penggugat rekonvensi Supriyanto yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas jalan setapak di timur barat tanah milik Bambang. Pak Dita udah dengar belum bagi masyarakat? Dengar dulu ulangin Pak, tolong Pak, biar dengar semua Pak. Tolong merapat, dengarkan semua. Oke. Tolong. Merapat. Oh merapat. Dengarkan semuanya. Merapat. Merapat. Saya tidak akan melawan hukum Pak, sekali lagi. Saya akan menjalankan putusan hukum. Tapi itu harus dilaksanakan karena ini produk pengadilan. Untuk membongkar bangunan. Coba mungkin agak, nggak apa-apa masker dibuka. Kita insya Allah kebal virus, biar semua dengar Pak. Untuk membongkar lagi Pak. Bangunan, biasa masalah ya. Ya. Untuk membongkar bangunan atas tanah sengketa hak milik nomor 2659 seluas 227 meter persegi.
atas nama Bang Gugat Rekonvensi Bang Suprianto garis miring tergugat 2 konvensi yang terletak di Kelurahan Ketuarjo, Kecamatan Ketuarjo, Kabupaten Purworejo dengan batas-batas. Baik, masyarakat sudah tahu? Tahu. Untuk aparat sudah tahu belum? Biar tak paham semuanya. Kalau belum akan kami ulang lagi. Ini hak kami. Tolong didengarkan kembali putusannya ini. Penetapan sita eksekusinya membongkar seluruh bangunan yang berdiri di atasnya seluas 227 meter persegi. Setuju. Tolong diperhatikan. Saya ngomong tidak hanya ngomong aja ya. Saya ngomong ini di atas kertas. Produk dari pengadilan. Tuh. Tolong lihat ada kesepakatan dulu. Saya tidak akan meladu Pak, tapi saya akan tunduk hukum. Iya. Saya sesuai ini Pak. Berikan batas waktu dulu lah Pak, biar semua enak. Kan lebih baik kan kondusif, lebih baik ini ditata lagi. Kan kita monggo wae Pak. Jenengan mau komunikasi sama siapa? Komunikasi dengan saya tadi seperti itu. Atau jenengan atau si katakanlah yang mewakili termohon eksekusi mau komunikasi sama katakanlah pemohon eksekusi, monggo. Pak, saya tidak perlu menyampaikan ke pemohon eksekusi Suprianto. Ya ini kan tak tawarkan toh. Gini. Semalam apapun udah kita lakukan demi kebaikan. Kita dengan etikat baik, monggo mau bagaimana, umpama aja itu tetap sana kita. Tolong putusan kasasi Tuh, Nek misalnya putusan kasasi ini dengan turun misalnya lho. Itu ganti nanggung siapa? Ganti rugi. Tanggung. Jadi bukan misalnya kalau objeknya sudah ada yang nanggung siapa Pak? Pembayaran itu misalnya Pak. Misalnya kan ganti rugi misalnya yang belum bayar. Dibayarnya pas apa? Kan ada jaminan. Harusnya kita kasih jaminan pada perbuatan itu sehingga ketika si Suprianto tidak mau membayar jual anak itu. Tapi kan tidak masalah satu objek atau objek yang dijadikan dasar hukum perkara kemarin, pokok perkara kemarin terus. Kan gitu lah. Artinya apa yang dipermasalahkan mana ini? Jadi dalam kaidah hukum yang hubungan hukum sebab akibat ya ini. Nah, misalnya nanti katakan itu bayar terus sih nggak ada yang dijaminkan yang mau dilelang mana untuk jual bayar langsung. Halangan karena tugas pekerjaan atau sebab lain, didengarkan. Digantikan oleh wakilnya yang sah disertai 2 orang saksi. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu pengadilan sudah kesini atas putusan ini yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 197 untuk melakukan sita eksekusi terhadap, tolong perhatikan, dengarkan, tanah bersertifikat hak milik nomor 2659 seluas 227 tanah bersertifikat. Dengar tidak yang belakang? Kalau nggak dengar saya ulangi lagi. Tanah bersertifikat, tanah bersertifikat. Tolong dengarkan. Dengar. Hak milik nomor 2659 seluas 227. Ini saya membaca tidak tulisan saya, kecuali saya nulis buatan sendiri 100 meter, 200 meter, 300 meter, 1000 meter. Tapi ini sesuai dengan tertulis dari produk pengadilan seluas 227 dengan batas-batas sebagai berikut. Ada yang dieksekusi Pak. Jadi batas yang ada di sana dia itu harus dieksekusi semua Bapak gimana tuh Pak? Kan jelas batas eksekusinya. Atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar bangunan di atas tanah sengketa dan mengosongkan serta menyerahkan tanah sengketa yaitu tanah bersertifikat. Tanah bersertifikat hak milik nomor 2659 seluas 227. Membongkar bangunan di atas tanah sengketa ejaan 2659 seluas 227. Dengar enggak? Bukan 250, bukan 150. Tapi 227 seluruh bangunan yang berdiri di atasnya seluas 227 harus dibongkar. Kalau yang belakang tidak dengar, maju saya bacakan ini. Ke depan, baca sendiri. Saya akan menjalankan putusan, tidak akan melawan hukum. Siapa yang ngomong tidak benar?
Jalankan perintah hukum, perintah undang-undang, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Panitera Pengadilan Negeri Purworejo. Yang pada intinya bisa kita saksikan nanti bahwa seluruh objek yang berdiri di atas tanah objek sengketa yang seluas 227 nanti dieksekusi semua, begitu ya Pak? Ya. Nah ini kita jadi saksi semua ya? Ya, siap. Eksekusi semua. Ya. Saya tepuk tangan. Oke. Keluarga tidak ikhlas Pak. Kita boleh bongkar ikut. Tidak ada masalah apapun, kita nggak masalah. Nah inilah Pak. Jadi seperti ini. Salaman Pak. Itu komunikasi orang sarjana hukum semua pendapatnya ini kan seperti tadi masalah dialog panas itu sudah hal yang biasa ya, artinya memang itu saya hanya mengganti iya teman-teman bantu ya dari tokoh masyarakat mungkin RT RW bisa dibantu Pak biar tahu ini biar beliau ada kami sudah bawakan tenaga banyak barang tidak perlu dikeluarkan dari rumah sini saya sudah menyiapkan rumah Pak ya kira-kira muat ini muat oke ya mana ikhlas kalau ini putusan pengadilan tugas keamanan juga membantu mengamankan bahwa kita gini Pak ini kan sudah terlalu ngejem. Terlalu gede. Ya monggo silakan. Terjadi keuletan antara dari pihak pengadilan dengan pihak Pak Konjengan itu yang dipermasalahkan tentang amar putusan yang bagaimana terjadinya seperti ini? Ya karena tadi ada miskomunikasi dengan panitera pengadilan yang intinya bahwa objek yang diceritakan tadinya hanya 11 tapi ketika kita minta agar yang disita itu sesuai dengan amar putusan yaitu objek bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 227 meter persegi seperti itu akhirnya pihak pengadilan sudah sepakat sudah setuju bahwa ini ya kita ikhlas saja tidak masalah ini hukum kita harus taat hukum kita harus segala sesuatu harus dengan real hukum seperti itu. Artinya yang terdiri dari tanah seluas 227 itu termasuk yang berdiri di rumah sebelah. Betul, betul. Yang dalam waktu sengketa sudah didirikan bangunan berupa kontrakan itu, kos-kosan itu. Artinya harapan panjenengan sebagai pihak Indonesia ya, mewakili keluarga, bagaimana? Ya saya terima kasih dengan pihak-pihak penegak hukum dalam kaitan ini, Bapak dari pengadilan, Ketua Panitera, Bapak Ato, dari Bapak Kepolisian, terima kasih dari Bapak TNI, terima kasih semua yang telah mendukung kami untuk bisa berdiskusi dengan baik seperti itu. Ya. Total nilainya berapa sih Pak? Ya? Boleh tahu Pak, total nilainya berapa? Total nilai aset bangunannya Pak? Aset bangunan ya diperkirakan ya kalau seluas itu ya 500-an lah. Oke, terima kasih Mas. Oke. Pelaksanaan dijual akan saya laksanakan harga agak tinggi isi putusan perkara nomor 4 ya tadi sempat terjadi dialog antara pemohon eksekusi itu hal yang biasa dialog kamu yang ambil akhir dialog ternyata bersepakat bahwa baik yang ada banyak di atas tanah ini harus dibongkar kemudian diserahkan kepada si pemiliknya. Kebetulan pemiliknya sebagaimana putusan perkara nomor 4 adalah saudara Suyanto. Artinya seluas tanah yang ada di sekitar semuanya. Dibongkar semuanya. Nanti dari situasi dan posisi belum malam sampai mana. Yang penting atap semua ini kan
sedikit yang agak melenceng kita tegur baik. Betul. Ya. Kalau nggak setuju terkait dengan betul yang apa? Si pemiliknya pun legowo. Dia bangun dengan uang sendiri, ya, di atas tanahnya sendiri, dia harus dibongkar sendiri, legowo. Gitu aja. Artinya pembangunan itu masih ada sengketa itu Pak, apa diperbolehkan? Pembangunan sebelum sengketa. Sebelum sengketa. Kira-kira begitu ya? Iya. Panitra ketua panitra. Panitra. Ambil ya aku. Wah, ini jadi paling abot nih. Paling abot. Pakai itu bagus. Siap, mantap GNPP nih. GNPP. Wah, jos sih. Jos. Yes. Wih, siapa lagi? Tim sus. Ya, keluarkan kalian. Ulang tahun. Oh. Yo. Saat masih sana dipindah. Awas. Soto pengembaraan nih. Pokoknya wis hilang semua wis. Ora rugi kan. Boleh ya. Ada berapa orang, Gus? Malah pijet. Bali wae. Aduh. Iki aneh Pak Iwan. Anak Fuji kono iso ngono ya. Iso ora? Iso ora? Jadi awake dhewe lihat Gus Anam, tapi awake dhewe iso kudu rekam dhewe ya. Iso double. Oke. Kamerane. Bang mau kemana Bang? Hah? Mau kemana Bang? Mau mengantar ini kan. Oh, siap Bang, hati-hati Bang.
Pres. Ayo Pak Iwan, tambah bantuan Pak Iwan. Nah, ngarep buri. Sik, tak numpak tengah. Yo. Kemarin langsung setelah dibuka tembok batu-bata tok kecil, lainnya tak bawa. Oke, bantu Pak Iwan, bantu Pak. Ini motor siapa, Pak? Motor siapa ini? Motor.